Kapolda, Kapolri, serta Jokowi makin terjepit. 15 OKP Islam bersatu gugat kematian 6 laskar. Kalian harus bertanggung jawab atas 6 saudara kami. Sajian informasi yang terupdate dan sesuai fakta yang ada kembali kami hadirkan dalam Mawar Merah Indonesia. 15 OKP Islam meminta Presiden bertanggung jawab atas meninggalnya 6 anggota FPI. Portal Islam.id. Sebanyak 15 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP Islam yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen pencari fakta untuk menyelidiki secara tuntas insiden meninggalnya 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian. Adapun 15 OKP tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah GPA Pelajar Islam Indonesia PII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI. Bergabung pula Himpunan Mahasiswa Persis Hima Persis, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pemuda DDII, Pemuda Persatuan Umat Islam, Pemuda PUI, Pemuda Hidayatullah Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Pemuda Al-Irsyad, dan Pemuda Persis. Kami menyampaikan turut berduka dan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya 6 orang anak bangsa dalam peristiwa tersebut. Tulis pernyataan sikap 15 OKP Islam itu yang diterima redaksi Jumat 11 Desember. Dalam pernyataan sikapnya, 15 OKP Islam itu menyayangkan tindakan berlebihan dan diduga menyalahi prosedur atau extrajudicial killing oleh dianggap pelanggar hukum dan HAM. Mereka meminta Presiden sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum dan HAM untuk mengambil alih penuntasan insiden yang terjadi di Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember lalu. Hal ini adalah sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Begitulah sebutnya. 15 OKP Islam juga mendesak Presiden Jokowi untuk secepatnya membentuk tim independen pencari fakta untuk mengungkap fakta dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, independen yang sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang semakin luas di tengah masyarakat. Insiden ini dinilai mengoyak rasa syai'an dan kebangsaan Indonesia dan menjadi akses negatif bagi penegakan hukum dan HAM. Yang ada di Indonesia. Apalagi bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020. 15 organisasi pemuda Islam belum ada itikat Presiden selesaikan tewasnya 6 anggota FPI. 15 organisasi pemuda Islam meminta Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab dan membentuk tim pencari fakta independen menyelidiki tewasnya 6 anggota FPI oleh polisi. Sebanyak 15 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP Islam ini tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam. Belum ada pernyataan langsung Presiden Jokowi tentang meninggalnya 6 anggota FPI ini, ungkap Susanto Triyogo dari DPP KAMI pada Jumat 11 Desember via telepon kepada pojok1.id. Dikatakan Susanto, ada memang pernyataan Presiden Jokowi menyinggung HAM dalam rangka Hari HAM 10 Desember, namun hanya berlaku secara umum. Sebanyak 15 organisasi kemasyarakatan pemuda OKP Islam ini tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa, dan juga Pelajar Islam. Dikatakan saat ini masyarakat menerima 2 informasi yang saling bertentangan terkait dengan meninggalnya 6 anggota FPI oleh polisi. Jika informasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bisa menyebabkan meluasnya gejolak sosial di tengah masyarakat. Adapun 15 OKP tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah GPA, Pelajar Islam Indonesia PII, Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI. Bergabung pula Hima Persis, Himpunan Mahasiswa Persis, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau SEMI, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pemuda DDII, Pemuda Persatuan Umat Islam, Pemuda PUI, Pemuda Hidayatullah Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Pemuda Al-Irsyad, dan Pemuda Persis. Kami menyampaikan turut berduka dan berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya 6 orang anak bangsa dalam peristiwa tersebut. Dalam pernyataan sikap yang dikirimkan ke media tersebut, 15 OKP Islam itu menyayangkan tindakan berlebihan dan diduga menyalahi prosedur extrajudicial killing oleh aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut yang dianggap melanggar hukum dan HAM. Mereka meminta Presiden sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum dan HAM untuk mengambil alih penuntasan insiden yang terjadi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020 lalu. 15 OKP Islam juga mendesak Presiden Jokowi secepatnya membentuk tim independen pencari fakta untuk mengungkap fakta dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen.
yang sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang semakin luas di tengah masyarakat. Insiden ini dinilai mengoyak rasa kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia dan menjadi akses negatif bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Di mana hal itu juga bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2020. 15 OKP Islam juga akan mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus ini dan mensolidasikannya. Sementara terkait dengan meninggalnya 6 anggota FPI, 15 OKP Islam desak pembentukan tim independen pencari fakta. 15 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP Islam yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen pencari fakta untuk menyelidiki secara tuntas insiden meninggalnya 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian. Adapun 15 OKP tersebut adalah KAMI, HMI, GPA, PII, HMI, MPO, dan juga JPRMI. Selain itu, ada pula Hima Persis, SEMI, Pemuda DDII, Pemuda PUI, Pemuda Hidayatullah, Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Pemuda Al-Irsyad, dan Pemuda Persis. Dalam pernyataan sikapnya, 15 OKP itu menyayangkan tindakan berlebihan dan diduga menyalahi prosedur atau extrajudicial killing oleh aparat kepolisian dan peristiwa tersebut yang dianggap melanggar hukum dan HAM. Sementara Rocky Gerung ungkap kenapa istana dulu lancar dan incar Gatot, sekarang Habib Rizik. Pengamat politik Rocky Gerung kembali melempar analisanya mengenai hubungan istana dengan Habib Rizik. Menurut dia, hubungan keduanya kian menajam usai tumpah peristiwa kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Atas tragedi itu, 6 orang laskar FPI pengawal Habib Rizik tewas tertembak aparat kepolisian. Kata Rocky, akal sehat publik kini tentu tengah menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetil-detilnya. Hal ini penting agar dapat mengungkap di mana kejahatan berada, agar tahu kejahatan bersembunyi di mana, sebab setan itu selalu ada di dalam hal. Nah, detail itulah yang akan kita bongkar, kata Rocky di sitat kanal YouTube-nya pada Jumat 11 Desember. Rocky pun kemudian menganalisa kenapa istana seolah menginginkan Habib Rizik sebagai tersangka, dan itu sudah terlihat saat ini. Dan ini bukanlah dilakukan pada kesalahan negara lain seperti kasus kemanusiaan, korupsi, dan segala macam. Dia seolah terus diintai untuk dicelakakan. Publik, kata Rocky Gerung, tentu sangat paham tentang itu dan bisa dilihat dari nuansa politis saat pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan. Hal itu seolah dilakukan untuk menggiring opini jika kelompok yang berkumpul di Petamburan adalah salah. Sementara pada kesempatan itu, Rocky kemudian bicara soal bidikan istana yang kini lebih tertuju pada sosok Habib Rizik Syihab. Padahal sebelum Habib Rizik tiba di tanah air, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang seolah menjadi musuh istana. Rocky kemudian mengulas alasan konkret terkait hal itu. Kata dia, Rizik dianggap istana lebih konkret karena memiliki massa yang besar. Maka itu Rizik pun kemudian menjadi target baru yang seolah diskenariokan lewat berbagai macam pelanggaran. Padahal terlihat jika sudah terjadi pendangkalan HAM di mana-mana. Terakhir, bagaimana insiden Jokowi yang dinilai Rocky tak menyinggung sekaligus kasus itu dalam pidatonya di hari HAM. Padahal tentu publik tengah menunggu, dan sementara di sosial media ada seorang aktivis yang dianggap berhasil menggalang dana untuk keluarga korban para anggota Laskar FPI. Di mana sampai kini dana yang terkumpul dari urunan donasi online itu mencapai 1,5 miliar, dan ini dianggap Rocky sebagai dua fenomena moral yang bertabrakan. Pidato Presiden tak mengucapkan satu kata pun. Apa dia tidak punya televisi? Apa dia tidak membaca koran? Apa dia tidak punya pembisik? Apa dia juga tidak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya Presiden pengecut. Hanya itulah kesimpulannya. Demikian dikatakan.